Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari salah satu penulis favorit kita ya, Walensky. Wow, kisah-kisah dari Walensky selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang mungkin suka baca ya, bisa mengunjungi karya karsa dari Walensky karena asli keren-keren banget kisahnya di sana ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung di channel Lilo Bercerita ini, tapi lupa mungkin belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan? Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita menuju ke Jawa Barat. Kisah kelam dari desa Cibatu, Sukma. Cibatu, Jawa Barat, sekitaran tahun 2005. Suanda grogi, sabitnya hampir terkena tangannya sendiri. Ya, gadis itu muncul lagi, kini sedang berdiri sambil mencuri pandang di kejauhan. Siapa dia? Suanda pura-pura tak acuh, padahal sudut matanya tak ingin kehilangan gadis itu. Dari jauh saja, gadis itu sudah terlihat cantik. Walau pakaiannya sedikit ketinggalan zaman, tapi Suanda tak keberatan. Baginya, gadis itu tetap sempurna di bawah langit senja yang dirembang kemerahan. Apa kau harus ke sana? Setidaknya basa-basi menyapa. Batin Suanda coba menggugah naluri kelaki-lakiannya, namun akal sehatnya malah membawanya kembali memijak bumi. Lalu nanti kamu mau apa? Mau tanya nama sama rumahnya di mana? Memangnya kamu siapa? Ngaca. Tapi Suanda adalah lelaki. Dia tetap punya sisi maskulin meskipun dia pemalu. Seorang gadis yang berkali-kali sudah sunggingkan senyum adalah sebuah tantangan yang layak untuk diperjuangkan. Namun, ada satu ganjalan rasa. Seorang gadis, seorang diri di tepi hutan bukanlah hal yang biasa. Batin Suanda menduga-duga, pikiran yang ngelantur kemana-mana. Masa iya dia hantu? Ini kan masih sore. Lagi pula kakinya menyentuh tanah. Sedangkan kata orang-orang, hantu itu kakinya melayang. Jadi sudah bisa dipastikan kalau gadis itu adalah manusia. Apalagi Suhanda sendiri tidak merasa takut atau bahkan merinding. Tubuh dan firasatnya sama sekali tak memberikan sinyal apa-apa. Akhirnya Suhanda menetapkan dalam hati, dia tidak mau menunggu lebih lama lagi. Sekarang atau tidak sama sekali, saatnya untuk jadi lelaki sejati. Dia melempar sabitnya masuk dalam keranjang. Sementara dia menepuk-nepuk tangan, lalu mengusap-ngusapkannya ke baju. Kemudian bergerak mendekati gadis itu walau dengan langkah sedikit malu-malu. Kini jarak keduanya sudah begitu dekat. Suhanda pun kian terpikat. Bagaimana tidak, tak disangka gadis itu begitu wangi. Aroma bunga semerbak tercium dari tubuhnya yang mulus putih bersih. Tapi sekarang gadis itu malah diam, seolah ingin terlihat sibuk hingga mengabaikan kehadiran Suhanda. Tapi Suhanda maklum, dia tahu gadis itu cuma sungkan untuk menyapa lebih dulu. Teteh lagi cari apa? Terlontar ucapan pembuka dari mulut Suhanda dari sekian banyak kata yang sejak tadi sudah dia siapkan. Cari bunga, jawab gadis itu dengan wajah tersipu-sipu. Bunga? Bunga untuk apa? Tanya Suhanda lagi. Enggak untuk apa-apa, cuma suka aja, saut sang gadis kemudian. Oh, gitu ya teh. Tapi sudah beberapa kali saya lihat Teteh ada di sini. Memangnya Teteh tinggal di mana? Tanya Suhanda lagi, lihat juga cara dia mencari tahu.
Dekat-dekat sini, Kang. Akang sendiri lagi cari apa? Akang cari rumput. Sebenarnya mah rumah Akang jauh, tapi terpaksa cari rumput sampai ke sini karena dekat rumah udah nggak ada lagi. Maklum, musim kemarau. Oh, memangnya Akang nggak takut masuk hutan sampai ke sini? Kata orang-orang kan tempat ini angker. Iya sih teh, kata orang-orang begitu. Tapi mau gimana lagi? Ternak saya kan juga butuh makan. Terpaksa tuh saya nekat ke sini. Kalau teteh sendiri, memangnya teteh nggak takut? Ah, enggak Kang, saya kan orang sini. Rumah saya juga nggak jauh dari sini. Tuh di sana, kata si gadis sambil menuju ke satu arah. Suanda manggut-manggut sembari mencari kalimat lain demi menyambung obrolan yang kian cair. Namun ketika dia hendak kembali bicara, sang gadis malah mendahulunya berkata, "Oh iya Kang, maaf, udah hampir gelap. Saya mau pulang dulu ya." Suhanda langsung kecewa. Pupus sudah semua asa. Api semangat yang sempat menyala mendadak padam dan sirna. Tapi tanpa diduga-duga, sang gadis kembali berkata, menghidupkan harapan dalam dada. "Akang mau mampir?" Suhanda langsung terkejut. Dirinya bagai melesat tembus ke awan, tak percaya dengan tawaran dari gadis yang baru saja dia dengar. "Ah, yang benar teh, memangnya boleh?" "Boleh atuh Kang. Ibu saya mau pasti seneng kalau Akang mau mampir. Ayo, mari ikut saya Kang." Bagai kerbau dicocok hidungnya, Suhanda pun berjalan mengekor di belakang sang gadis sepanjang langkah. Keduanya hanya terdiam, tapi Suhanda menjadi salah tingkah. Setiap kali gadis itu menoleh sambil tersenyum memperlihatkan lesung pipitnya. Lalu tak lama kemudian, mereka pun tiba di depan sebuah rumah kayu. Suhanda memandang sekeliling. Dia nampak meragu. Seingatnya, dia sudah pernah lewat di sini, tapi tak ada dia jumpai rumah ini sebelumnya. Namun benaknya coba membela. Dia berpikir dia salah kira. Ya, area hutan ini memang begitu luas. Bisa jadi ini di sisi hutan yang lain, jajaran pohon-pohon besar memang membuat segalanya terlihat mirip. "Mari masuk Kang," pinta sang gadis mempersilahkan masuk dengan ramahnya. Seketika, rasa ragu Suhanda hilang, tertutupi rasa gugup bercampur senang. Hanya lelaki bodoh yang menolak keramahan dari seorang gadis cantik. Aroma hangus benda terbakar langsung tercium. Begitu Suhanda masuk ke dalam rumah yang minim cahaya, matanya menyapu sekeliling ruangan redup di mana hanya ada meja dan kursi kayu tua di atas lantai tanah, diterangi lampu minyak yang menempel pada dinding kayu yang menghitam. "Duduk Kang, sebentar ya, saya buatkan minum dulu." Sang gadis kembali berucap dengan merdunya. Suhanda membalas dengan senyuman. Dia bagai terbuai dari tempat duduknya, matanya terus memperhatikan langkah sang gadis yang masuk ke dalam dapur. Terdengar suara air yang dituang, disusul dentingan gelas yang beradu dengan sendok berputar mengaduk. Tak lama, sang gadis datang membawa nampan berisikan segelas kopi hitam dan sepiring penuh kue jajanan pasar yang beraneka macam. "Bapak sama ibunya Teteh kemana?" tanya Suhanda berbahasa basi setelah sang gadis menaruh suguhannya di atas meja. "Abah sudah nggak ada Kang. Kalau ibu mak ada di kamar. Di sini kami cuma tinggal berdua. Tapi maaf, ibu nggak bisa turun. Jadi nggak bisa keluar untuk ketemu sama Akang." Suhanda langsung mendongak, matanya memandangi atap rumah tanpa langit-langit sambil mengernyitkan dahi. "Turun? Turun dari mana teh?" Batin Suhanda bertanya-tanya, lantas mencari alasan demi menjawab pertanyaannya sendiri. "Oh, mungkin turun dari tempat tidur ya. Pasti maksudnya begitu." Tiba-tiba saja terdengar suara serak yang memanggil dari dalam kamar. "Neng, ada siapa?" "Ah, ada tamu Bu," saut sang gadis setengah berteriak. Suhanda cuma diam mendengarkan. Suara ibu itu begitu parau bagai tercekik. Apa dia sedang sakit? Suhanda pun coba tunjukkan sedikit rasa simpati. "Ah, maaf teh,
Apa ibunya Teteh sedang sakit? Iya Kang, sudah lama. Aduh, maaf ya kalau kedatangan saya jadi mengganggu. Nggak apa-apa Kang, ibu malah seneng kalau ada tamu. Soalnya sudah lama sekali nggak pernah ada orang yang datang berkunjung ke rumah ini. Ayo, kopinya diminum dulu Kang. Suanda menurut. Dia meraih gelas itu, lalu meminum kopinya yang terasa sedikit pahit. Sang gadis tersenyum sambil terus memperhatikan. Kuenya juga dicoba tuh Kang. Ini mas saya bikin sendiri. Waduh, jadi ngerepotin Teh. Jawab Suanda sedikit malu-malu. Gak apa-apa tuh Kang, gak perlu sungkan. Sang gadis halus membujuk. Suanda mengangguk tak kuasa menolak. Dia tidak ingin mengecewakan gadis itu, lagi pula perutnya memang lapar. Diraihnya kue basah berhias gula merah yang begitu menggoda. Sebentar saja 2 buah kue kenyal nan lembut itu meluncur masuk ke dalam perutnya tanpa perlu banyak dikunyah. Sang gadis tersenyum senang. Suanda makin mabuk kepayang. Sudah cantik, ramah, pandai masak pula, sempurna. Terdengar suara berderit dari dalam kamar sang ibu. Kulit Suanda spontan merinding gilu. Dia pun lantas bertanya pada si gadis. Maaf Teh, itu suara apa? Oh, itu ibu mau turun tapi nggak bisa. Apa perlu saya bantu? Silakan Kang, kalau memang Akang gak keberatan. Sang gadis lalu mengajak Suanda untuk menuju kamar ibunya. Aroma benda terbakar kian sangi tercium. Seiring langkah kaki Suanda yang semakin dekat, kini Suanda sudah berdiri di depan pintu kamar yang tertutup tirai kumal. Dan ketika akhirnya tirai itu tersibak, dia pun seketika terperanjat. Ada sosok wanita bertubuh hangus tergantung di dalam sana. Asap tipis mengepul dari kulit tubuhnya yang terkelupas menebarkan aroma sangit daging yang terpanggang. Suanda langsung mundur. Namun tiba-tiba saja wanita hangus itu menyeringai lalu berkata, Kang, tolong turunkan saya. Suanda memaki keras. Jantungnya serasa lepas. Dia langsung berbalik mengambil langkah 1000 meninggalkan sang gadis yang masih terus memanggil-manggil dirinya. Kang, mau kemana? Tolong! Suanda lari berhamburan tanpa berani menoleh. Sayu masih terdengar suara sang gadis yang terus memanggil-manggilnya di kejauhan. Suanda lari pontang-panting menembus hutan gelap. Beberapa kali dia terjatuh, namun segera bangkit lagi. Sandalnya lepas, dia tak peduli. Setelah sekian lama berlari, dia pun jadi bingung sendiri. Tapak kakinya pun kini terasa perih. Hari yang menjelang malam membuat dia kesulitan untuk menentukan arah. Jajaran pohon besar bagaikan raksasa yang berdiri menghalangi dirinya, seakan berada di dunia lain. Tapi jauh di sana dia melihat seperti ada nyala lampu. Seketika semangatnya muncul kembali. Dia pun segera berlari ke sana demi bisa mendapat perlindungan. Namun ketika dia sampai, dia langsung kaget begitu menyadari kalau dia ternyata kembali lagi ke rumah itu. Sang gadis tiba-tiba muncul di depan pintu dengan senyuman yang aneh. Kang, Akang mau kemana? Jantung Suanda terasa berhenti. Kakinya bagaikan layu. Tubuhnya mendadak lemas. Dengan pandangan yang mulai kabur, Suanda pingsan. Cibatu, Jawa Barat, sekitaran 1975. Sukma mematutkan diri di depan cermin, memastikan tampilannya sudah sempurna. Sejenak dia tersenyum, memperlihatkan lesung pipitnya, lalu ia melangkah keluar sambil membawa keranjang. Ibunya yang sedang menampi beras di depan rumah melirik dan langsung bertanya padanya, Neng, kamu mau kemana? Mau cari bunga, jawab Sukma sambil merapikan ikatan rambutnya yang dikepang 2. Jangan lama-lama ya, pesan sang ibu. Sukma mengangguk, lalu dia mencium tangan ibunya, kemudian melangkah pergi sembari bersenandung kecil meniti jalan setapak di bawah sinar matahari yang mengintip di balik dedaunan. Sebentar saja
Dia sudah sampai di tepian hutan yang penuh dengan aneka bunga. Sejenak dicelingak-celinguk seolah mencari sesuatu. Mendadak matanya menjadi gelap ketika ada tangan yang menutup kedua matanya dari belakang. Sukma kaget, tapi bukannya merasa takut, dia justru malah langsung tersenyum girang. Akang ngagetin Sukma aja udah, bercandanya mah kayak anak kecil. Sang pemuda yang berdiri di belakangnya hanya tertawarnya sambil melepaskan dekapan tangannya. Sukma berbalik dan langsung memberikan jubitan kecil di pinggang pemuda itu. Kok kamu tahu sih kalau ini Akang? Kalau ternyata si Wira bagaimana? Mendengar ucapan itu, Sukma jadi cemberut. Akang gak usah sebut-sebut nama dia lagi. Sukma gak suka. Sang pemuda tersenyum, lalu ia meraih dagu kekasihnya, coba merayunya agar tak lagi merajuk. Iya, maaf ya, Akang cuma bercanda. Cemberut Sukma pun menghilang. Senyumnya pun kembali terkembang. Keduanya lantas berjalan bergandengan tangan menyusuri tepian hutan yang dinaungi pohon-pohon yang rindang. Tak jauh dari sana, di sebuah perkampungan, seorang pemuda gondrong sedang duduk-duduk di kedai minum bersama teman-temannya. Wajahnya yang terlihat memerah menandakan kalau ia tengah mabuk. Wira, gimana kemarin? Berhasil nggak? Katanya kamu mau melamar Sukma, tanya salah satu temannya yang duduk di dekat pemuda itu. Gagal total. Dia nggak mau, jawab pemuda yang dipanggil Wira itu dengan tangan terkepal penuh emosi. Coba kamu minta bapak kamu datang ke rumahnya Sukma. Bapakmu kan kepala desa. Ibunya Sukma juga ikut kerja di kebun teh milik bapakmu. Aku jamin mereka pasti nggak akan berani menolak. Saran salah satu temannya lagi. Sudah, waktu itu bapakku sudah datang ke rumahnya, sampai bawa beras segala. Tapi mereka tetap menolak. Sial, jawab Wira sembari memukul meja saking kesalnya. Memangnya nggak ada cara lain atuh? Masa iya kamu nyerah begitu aja? Desak kawannya yang satu lagi. Demi mendengar hal itu, Wira pun jadi terdiam. Pikirannya yang dipengaruhi alkohol mulai terasut dan kini dipenuhi dengan berbagai macam rencana. Lalu tiba-tiba saja dia berdiri. Cok, berapa semuanya? Hitung aja dulu ya. Besok saya yang bayar. Wanita pemilik kedai itu cuma bisa geleng-geleng kepala melihat Wira yang langsung pergi sempoyongan tanpa membayar uang sepeser pun. Namun dia tidak berani berbuat apa-apa. Wira yang dikenal sebagai anak berandalan itu memang biasa berbuat seperti itu. Banyak orang yang sudah mengeluhkan kelakuan dan juga sikap Wira kepada bapaknya, namun sampai saat ini tak pernah ada tindakan. Tapi wajar saja, Wira adalah anak satu-satunya. Dia begitu dimanja. Bapaknya yang kaya raya dan juga sekaligus sebagai kepala desa begitu melindungi Wira hingga membuat anak itu jadi semakin besar kepala. Wira terus berjalan ke arah hutan. Dia hendak mendatangi rumah Sukma sekali lagi. Dia yang begitu tergila-gila pada Sukma masih penasaran dan tak terima bila cintanya ditolak. Tak jauh dari situ, Sukma baru saja berpisah dengan kekasihnya. Setelah puas bertemu melepas rindu, Sukma dan kekasihnya memang sengaja menjalin cinta diam-diam. Semua itu terpaksa mereka berdua lakukan karena mereka takut pada ancaman Wira yang pernah berkata jika dia akan memberi pelajaran pada siapapun orang yang berani mendekati Sukma. Sukma yang berjalan sendiri sambil menenteng keranjang penuh bunga mendadak terkejut ketika tiba-tiba saja Wira sudah berdiri di hadapannya. Aroma alkohol begitu kuat tercium. Sukma langsung panik, dia tak tahu harus bagaimana. "Kamu mau apa?" tanya Sukma ketus coba memberanikan diri. Aku mau kita menikah," jawab Wira sambil melotot. "Aku gak mau. Jangan seenaknya kamu memaksa," jawab Sukma membentak. "Memangnya kalau aku paksa, kamu
Kamu bisa apa? Hah? Wira tiba-tiba saja langsung memeluk Sukma. Gadis itu setengah mati berusaha berontak saat Wira dengan sangat bernafsu coba mendaratkan ciuman ke wajahnya. Tolong! Sukma menjerit keras, namun Wira semakin beringas. Pemuda mabuk itu kemudian menyeret Sukma ke balik semak-semak. Sukma berusaha melawan. Dia merontak, menendang, dan memukul sebisanya. Namun gerakannya seketika terhenti saat sebuah tamparan keras mendarat tepat di wajahnya. Plak! Sukma langsung terkulai lemas. Pandangannya jadi berkunang-kunang. Kini dia hanya bisa pasrah saat Wira berusaha melucuti seluruh pakaiannya. Jangan, jangan. Sukma cuma bisa memohon, tapi Wira tak peduli. Dia langsung cepat-cepat membuka celananya ketika hasratnya makin tak tertahankan. Boom! Sebuah hantaman keras membuat Wira langsung terkulai lemas. Sukma terkejut, tapi dia menjadi lega begitu melihat kekasihnya yang sudah ada di situ sambil menggenggam sebatang kayu. Cepat, kita harus pergi dari sini, pinta pemuda itu sambil membantu Sukma bangkit dan langsung memapanya pergi, meninggalkan Wira yang tergolek pingsan tak berdaya. Keesokan harinya, Pak Harun, sang kepala desa, heran melihat Sukma serta ibunya yang tiba-tiba saja datang. Dia pun langsung mempersilahkan kedua tamunya itu untuk duduk di bangku teras. Ada apa? Sesaat, Sukma dan ibunya saling pandang. Sang ibu mengangguk, coba menguatkan putrinya agar berani bicara. Kemarin Wira mau memperkosa saya, ucap Sukma pelan. Bagi mendengar sambaran halilintar, Pak Harun seketika kaget, wajahnya langsung memerah, rahangnya mengeras. Lalu dia berteriak dengan lantang memanggil anaknya. Wira, cepat kesini. Tak lama kemudian, Wira pun keluar dan langsung terkejut begitu dia melihat kehadiran Sukma bersama ibunya yang tak disangka-sangka. Sesaat dia nampak gugup. Ada apa? Tanya Wira coba terlihat polos. Apa benar kemarin kamu mau perkosa dia? Tanya Pak Harun sambil menunjuk ke arah Sukma. Wira cepat menggeleng. Setengah mati dia coba untuk mengelak. Enggak, kamu jangan asal main tuduh ya. Mana buktinya? Ini, lihat pipiku. Ini bekas kamu tampar kemarin waktu kamu berusaha memperkosa aku, saut Sukma yang jadi tersulut emosi sambil menunjukkan pipinya yang nampak lebam membiru. Bisa aja itu mah kamu jatuh, jawab Wira tak mau kalah coba berkilah. Tapi, sudah, tidak perlu dilanjutkan, teriak Pak Harun yang langsung memotong ucapan Sukma. Seketika semuanya terdiam, tapi Pak Harun sedikit kaget begitu ia menyadari kalau ternyata banyak orang yang menyaksikan adegan itu dari kejauhan. Pak Harun yang tak mau kehilangan muka sebagai kepala desa lalu tegas berkata, anak saya sudah menjelaskan kalau dia tidak melakukan apa-apa. Jadi kalian jangan mengada-ngada, ucapnya sambil melirik ke arah orang-orang yang makin banyak berkerumun di luar sana. Sang ibu merasa tak puas. Dia yang sejak tadi diam kini langsung angkat bicara. Tapi Pak, anak saya ini tidak berbohong. Anak Bapak benar-benar ingin memperkosa anak saya. Diam kamu. Berani-beraninya kamu menuduh anakku seperti itu. Mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi bekerja di kebunku, balas Pak Harun berapi-api. Sukma dan ibunya kaget. Mereka hanya bisa saling pandang. Sikap Pak Harun jauh di luar dugaan mereka. Wira diam-diam tersenyum senang. Ya, dia merasa kalau dia telah menang. Sekarang kalian berdua cepat pergi dari sini. Dan untuk semuanya, dengar baik-baik. Mulai saat ini, siapapun yang berani berhubungan dengan mereka berdua akan menerima akibatnya, teriak Pak Harun lantang kepada setiap orang yang menyaksikan. Seketika semuanya menunduk sambil terdiam. Pak Harun tersenyum sinis. Dia begitu yakin kalau kata-katanya akan dibatui karena dia tahu selain dirinya adalah seorang kepala desa, hampir semua penduduk desa bekerja di kebun teh miliknya. Sudah pasti tak akan ada orang yang berani menentangnya.
Ya, Pak Harun memang sengaja ingin memberi pelajaran pada Sukma dan juga ibunya. Lelaki itu masih kesal dan merasa harga dirinya terinjak-injak saat lamaran Wira mereka tolak tempo hari. Sukma dan ibunya hanya bisa pasrah. Keduanya pun langsung pergi dari rumah itu diiringi suara orang-orang yang berbisik-bisik sikap mereka terbelah dua. Sebagian ada yang merasa kasihan, tapi sebagian lagi percaya kalau Sukma memang mengada-ngada. Hingga beberapa hari, kejadian itu masih jadi bahan pergunjingan, tapi perintah dari Pak Harun yang begitu dihormati dan disegani membuat orang-orang mulai menjauhi Sukma dan juga ibunya. Ibu dan anak itu kini mulai dikucilkan. Keberadaan mereka seolah diabaikan. Tak ada seorang pun yang mau bicara atau sekedar bertegur sapa. Bahkan Sukma dan ibunya terpaksa membeli kebutuhan mereka berdua di desa sebelah karena tak ada warung yang mau melayani. Tapi rupanya ujian Tuhan belum juga selesai. Sukma kian langsa saat kekasihnya mendadak pamit karena mendapatkan tawaran bekerja di kota besar. Kamu jangan sedih ya. Akang pasti kembali lagi untuk menikahi kamu dan membawa kamu keluar dari tempat ini. Tapi sekarang Akang harus pergi dulu. Ini semua demi masa depan kita. Sukma pun dengan berat hati melepas kekasihnya pergi demi mengejar kehidupan yang lebih baik. Tapi kini Sukma merasa sendirian. Dia begitu kesepian. Kenapa jadi begini ya, Bu? Sukma mengeluh sedih di pangkuan ibunya. Sabar ya, Neng. Semua ini cobaan dari Allah. Sang ibu coba menenangkan anak gadisnya itu sambil membelai-belai rambutnya. Kalau saja Abah masih hidup, mungkin kita nggak akan seperti ini ya. Ucap Sukma lagi. Ibunya hanya bisa terdiam. Wanita itu cuma bisa pasrah. Rasa sedih, rasa marah dan kecewa bercampur jadi satu dalam benaknya. Hingga akhirnya segala rasa itu tumbuh dan berubah menjadi dendam. Beberapa minggu kemudian, terdengar kabar kalau Wira jatuh sakit. Berhari-hari, pemuda itu didera demam yang tak kunjung reda sampai-sampai hidung dan mulutnya mengeluarkan darah. Pak Harun sempat membawa putranya itu untuk berobat ke puskesmas, namun dia malah tidak percaya saat Wira diduga terjangkit demam berdarah hingga harus dibawa ke rumah sakit besar demi bisa mendapatkan pengobatan yang lebih layak. Alih-alih membawa putranya pergi ke rumah sakit, Pak Harun justru malah membawa Wira pergi ke seorang dukun. Dia sangat yakin kalau anaknya itu sudah terkena guna-guna. Namun segala usahanya itu tak mampu membuahkan hasil. Keputusan Pak Harun membawa Wira pergi ke dukun hanya membuat segalanya semakin parah. Kondisi Wira kian memburuk hingga pada akhirnya pemuda itu meninggal dunia. Pak Harun begitu terpukul atas kematian putra kesayangnya itu. Dia dengan kalapnya langsung menuduh Sukma dan ibunya orang yang telah mengirimkan guna-guna. Lelaki itu lantas menghasut dan juga mengajak sejumlah warga untuk ikut mendatangi rumah Sukma demi membuat perhitungan. Dasar laknat, anakku mati gara-gara kalian kirimi guna-guna ya. Hardik Pak Harun di hadapan Sukma dan ibunya serta para warga yang turut serta menyaksikan. Maksud Bapak apa? Jangan asal main tuduh. Mana buktinya? Balas sang ibu tak mau kalah. Bangsat, bisa-bisanya kamu mengelak. Ayo, gantung saja dia, teriak Pak Harun yang langsung dipatuhi oleh sejumlah orang yang segera bergerak meringkus sang ibu. Jangan, tolong, sang ibu menjerit ketakutan sambil berlari masuk ke dalam kamarnya. Pak Harun dan orang-orangnya langsung memburunya ikut masuk ke dalam. Sukma berusaha melepaskan diri dari pegangan beberapa orang. Begitu melihat ibunya disergap, lalu lehernya dikalungi tambang hendak digantung di dalam kamar. Ibu, Sukma setengah mati meronta-ronta saat ibunya dikerek naik dengan brutal hingga kelojotan, meregang nyawa terjerat tali. Sampai akhirnya wanita malang itu pun tewas tergantung dengan lidah menculur dan mata yang mendelik putih. Biadab, kalian biadab,
Iblis kalian semua, Sukma mengutuk dan memaki. Namun Pak Harun tak peduli, dia malah tersenyum sinis. Tapi rupanya lelaki itu belum selesai. Bakar rumahnya, perintah Pak Harun lagi. Dua orang segera menyiram seluruh isi rumah mereka dengan bensin yang rupanya telah mereka persiapkan. Pak Harun lalu menjambak rambut Sukma. Kemudian dengan kasarnya dia menyeret gadis itu untuk keluar rumah, kemudian mencampakkannya ke tanah. Sekarang kamu rasakan sakitnya kehilangan orang yang kamu cintai. Hutang nyawa dibayar nyawa. Hardik Pak Harun. Sukma menjerit. Dia menangis saat menyaksikan rumahnya dilalap api dengan jasad ibunya yang masih tergantung di dalam sana. Ibu. Namun Pak Harun malah tertawa lepas. Dia merasa begitu puas. Mampus. Tapi tanpa diduga-duga, tiba-tiba saja Sukma meraih sebuah batu besar. Lalu dengan tiba-tiba dia menghantamkannya ke wajah Pak Harun. Prak! Pak Harun langsung jatuh tersungkur. Yang lainnya sontak terkejut, namun Pak Harun segera bangkit dengan wajah yang kini sudah bersimbah darah. Bangsat, dasar perempuan sialan. Pak Harun pun balas menendang Sukma hingga gadis itu terjerembab mencium tanah bagai kesetanan. Pak Harun memukuli Sukma dengan tongkat kayu lalu menginjak-injak tubuhnya hingga gadis itu menjerit-jerit kesakitan. Yang lainnya hanya bisa diam menyaksikan perbuatan biadab itu. Tak ada satupun yang berani mendekat sampai akhirnya Pak Harun berhenti ketika Sukma sudah diam tak bergerak. Pak Harun meludahi Sukma yang kini terbujur meregang nyawa. Sejenak lelaki kejam itu menyekat darah yang masih mengalir di wajahnya sebelum akhirnya dia diikuti yang lainnya pergi meninggalkan tempat itu. Kejadian hari itu seketika menjadi buah bibir. Banyak yang merasa kasihan dan mengutuk aksi kejam dari Pak Harun, tapi mereka hanya bisa kasak-kusuk tanpa berani berbuat apa-apa karena takut akan bernasib sama seperti Sukma dan ibunya. Namun tak sedikit pula yang meyakini kalau Sukma dan ibunya benar-benar telah mengirim guna-guna hingga keduanya dianggap pantas untuk menerima ganjarannya. Setelah beberapa hari, sejumlah warga yang bersimpati berniat untuk mengurus jasad Sukma serta ibunya, namun mereka malah jadi kebingungan ketika tubuh Sukma dan ibunya tak mampu ditemukan. Jasad mereka berdua bagai hilang di telan bumi. Hanya ada sisa reruntuhan rumah yang telah basah diguyur air hujan. Berita itu pun sampai ke telinga Pak Harun, tapi lelaki itu tak peduli. Persetan dengan jasad Sukma dan ibunya bagi Pak Harun, semua itu memang layak mereka dapatkan. Dan hidup pun terus berjalan. Putaran roda waktu lanjut bergulir. Peristiwa keji itu perlahan mulai terlupakan. Semua dosa besar begitu mudahnya termaafkan. Hingga pada suatu pagi, seluruh kampung dibikin geger ketika Pak Harun ditemukan tewas tergantung dengan tubuh yang hangus di tepi hutan. Seluruh warga dicekam ketakutan. Banyak yang percaya kalau Pak Harun menuai karmanya dan mati di tangan arwah Sukma dan ibunya yang jadi hantu gentayangan. Namun kejadian aneh rupanya belum berhenti juga. Penduduk desa kembali resah ketika Dudung dan Toha dikabarkan menghilang. Dan situasinya kian bertambah buruk saat sejumlah orang satu persatu juga ikut menghilang secara misterius. Akibat dari semua itu, selama beberapa minggu desa itu bagaikan mati. Jalan kampung menjadi sepi, tak ada seorang pun yang berani keluar rumah, terutama pada malam hari. Kedai kopi yang biasanya buka hingga tengah malam kini tutup lebih cepat. Pasar kehilangan pembeli. Sejumlah acara pertunjukan dan resepsi pernikahan pun terpaksa dibatalkan. Mereka takut akan jadi sasaran amarah hantu Sukma dan ibunya yang diyakini sedang berkeliaran mengumbar dendam. Kini mereka cuma bisa berharap segala ketakutan ini akan segera berakhir. Dan harapan itu pun akhirnya terkabul.
Setelah beberapa lama, situasi pun berangsur membaik. Tak terdengar lagi kabar berita orang hilang ataupun kejadian-kejadian aneh lainnya. Penduduk satu persatu mulai berani keluar rumah. Nadi kehidupan desa perlahan berdenyut kembali. Pasar dan kedai kopi pun mulai ramai dikunjungi orang. Hingga segalanya kembali seperti sedia kala. Tapi orang-orang yang hilang tetap tak diketahui rimbanya. Keluarganya yang masih mencari mulai kehilangan harapan, hingga akhirnya mereka pun terpaksa direlakan. Kini desa pun tentram kembali. Namun segalanya tak akan pernah sama lagi. Semua peristiwa yang terjadi telah meninggalkan trauma yang begitu membekas menjadi kisah kelam yang akan selalu diingat dan akan terus dikenang. Suanda terbangun. Saat aroma minyak kayu putih terasa tajam menyengat hidungnya, dia langsung heran ketika membuka mata dan mendapati banyak orang berkerumun mengelilinginya. Saya di mana? Akang ada di rumah saya. Saya Rohim, kepala desa di sini. Tadi pagi, Akang kami temukan pingsan di tepi hutan. Sahut lelaki tua yang duduk di sebelahnya. Suhanda perlahan bangkit, lalu duduk di atas dipan kayu. Semua mata memandang ke arahnya. Suhanda masih bingung. Dia linglung sejenak, matanya menyapu pandangan, memperhatikan wajah-wajah yang tidak dia kenali. Lalu seseorang pun datang membawa segelas air minum. Pak Rohim menerimanya dan langsung memberikannya pada Suhanda. Diminum dulu, Kang. Pak Rohim dengan sopan menawarkan minuman itu. Suhanda meraih gelas, tapi belum apa-apa. Perutnya mendadak mual setengah mati. Suhanda berusaha menahan diri agar tak muntah, tapi isi perutnya benar-benar memaksa minta keluar. Pak Rohim dengan cepat menyodorkan wadah kecil agar Suhanda muntah di situ. Semua orang kaget memandang jijik begitu melihat dua biji mata yang Suhanda ternyata muntahkan. Dia sendiri pun ikut kaget hingga langsung mual, lalu dia muntah lagi. Setelah selesai, Suhanda membersihkan mulutnya. Perutnya kini terasa lega. Pak Rohim kembali memintanya untuk minum. Suhanda pun menurut. Maaf, Akang ini siapa? Tanya Pak Rohim setelah melihat Suhanda yang terlihat mulai tenang. Saya Suhanda, Pak, warga desa Cikoneng. Saya pergi ke hutan itu untuk mencari rumput, jawab Suhanda. Cikoneng, lumayan jauh ya. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Pak Rohim lagi, diiringi tatapan mata orang-orang yang tak sabar menunggu jawaban. Suhanda pun lalu menceritakan tentang semua peristiwa yang dialaminya, termasuk tentang gadis misterius nan cantik dan juga ibunya yang tergantung dengan tubuh hangus di dalam kamar. Seketika wajah setiap orang berubah tegang, saling berbisik satu sama lain. Pak Rohim, sang kepala desa, coba meredam suasana dan meminta mereka untuk kembali tenang. Sepertinya Kang Suhanda sudah bertemu dengan hantu, jelas Pak Rohim. Suhanda langsung kaget. Hantu? Apa jangan-jangan itu hantu dukun teluh yang dulu katanya mati digantung lalu dibakar? Pak Rohim menggeleng sambil tersenyum. Cerita yang selama ini tersebar memang seperti itu. Padahal mah kisahnya sebenarnya bukan seperti itu. Tapi saya maklum, kejadiannya sudah lama sekali. Hanya sedikit orang yang masih bisa mengingatnya, dan saya adalah salah satunya. Memang bagaimana kisah sebenarnya ya, Pak? Tanya Suhanda yang entah mengapa malah jadi tertarik. Pak Rohim menghela nafas panjang, pandangannya menerawang, coba mengingat-ingat, lalu akhirnya lelaki tua itu pun mulai berkisah. Hantu yang kamu maksud itu adalah Sukma dan ibunya. 30 tahun yang lalu, Sukma dan ibunya memang tinggal di tepi hutan sana. Mereka tinggal hanya berdua. Abahnya Sukma sudah lama meninggal. Sukma adalah seorang gadis yang cantik hingga menarik minat banyak pemuda. Dan salah satunya adalah Wira, anak kepala desa. Namun Sukma menolak karena tidak suka dengan perangai buruk Wira yang berandalan. Begitu cintanya ditolak, Wira yang mabuk malah nekat hendak menggagahi Sukma. Namun dia gagal.
Sukma dan ibunya yang tidak terima lantas mengadukan kelakuan bejat Wira sama bapaknya. Akan tetapi, bukannya mendapat keadilan, Sukma malah dituduh memfitnah. Sang kepala desa malah melindungi anaknya, lalu meminta penduduk desa untuk mengucilkan Sukma dan ibunya. Setelah kejadian itu, mendadak Wira sakit. Berhari-hari dia demam, hingga akhirnya meninggal dunia. Bapaknya Wira langsung menuding Sukma dan ibunya yang telah mengirimkan guna-guna. Dia lalu menghasut, mengajak sejumlah orang untuk menghakimi Sukma dan ibunya. Ibunya Sukma digantung di dalam kamarnya. Sukma pun tak luput dari siksaan. Dia diseret keluar rumah, lalu dianiaya. Kemudian, rumah mereka dibakar dengan jasad ibunya Sukma yang masih ada di dalamnya. Astaga, kejam sekali. Lalu, bagaimana nasib Sukma? Tanya Suhanda makin penasaran. Sukma yang terluka dan sekarat ditinggalkan begitu saja. Tapi setelah itu, Sukma menghilang tak kemana. Jasad ibunya juga tidak bisa ditemukan. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Keduanya bagai hilang di telan bumi. Namun tak lama setelah kejadian itu, kepala desa ditemukan tewas tergantung dengan tubuh hangus di tepi hutan sana. Entah siapa pelakunya, sampai sekarang masih jadi misteri. Kemudian, orang-orang yang dulunya pernah ikut menghakimi Sukma dan ibunya satu persatu menghilang secara misterius. Suasana kampung jadi mencekam. Saya yang waktu itu masih muda juga ikut merasakannya. Suhanda diam termenung. Jujur saja, dia masih merasa takut, namun kini juga ikut hadir rasa iba begitu dia mendengar kisah Sukma dan ibunya yang begitu menyayat hati. Waktu kecil, dia memang pernah mendengar sebuah kisah menakutkan, kisah tentang seorang dukun teluh yang digantung warga lalu rumahnya dibakar. Tapi dia tidak pernah mengira kalau ternyata ada kenyataan lain yang memilukan di balik kisah seram yang orang-orang pernah ceritakan. Pak Rohim, terima kasih ya atas semua bantuan yang telah Bapak dan penduduk desa ini berikan kepada saya. Sekarang saya mohon pamit. Sekali lagi terima kasih. Ucap Suhanda undur diri. Apa perlu kami antar? Sepertinya Kang Suhanda masih linglung. Saut Pak Rohim sedikit khawatir. Gak usah Pak, saya sudah baik-baik saja, jawab Suhanda menolak halus. Akhirnya Suhanda pergi dari desa itu dengan membawa sebuah kenangan peristiwa yang akan sulit dia lupakan. Langit senja berwarna jingga memayungi hutan lebat yang keangkerannya tak pernah lekang dimakan waktu. Seorang lelaki berjalan hati-hati masuk ke dalam hutan. Sepanjang langkah, kepalanya terus tengok-tengok, seolah memastikan kalau tak ada seorang pun yang melihatnya. Dia terus masuk jauh ke dalam hutan, menyelinap di antara semak belukar. Walaupun masih sore, namun jajaran pohon yang begitu rapat membuat suasana hutan jadi redup temaram. Kini langkahnya terhenti di hadapan dua gundukan tanah yang ditumbuhi rumput liar. Sejenak dia kembali menyapu pandangan, coba meyakini kalau ia benar-benar sendiri. Neng, Akang datang, ucapnya. Kemudian dia segera membersihkan rumput liar yang menutupi dua gundukan itu, kemudian menyiraminya dengan air mawar serta menaburinya dengan bunga-bunga yang sejak tadi dia bawa. Dia berjongkok di samping salah satu gundukan tanah, lalu sejenak diam terpekur sambil mengangkat kedua tangan hikmat memanjatkan doa-doa. Doa pun usai dikirimkan. Dengan harapan bisa tersampaikan, lelaki itu kini kembali diam, namun kesedihan begitu jelas menaungi wajahnya yang berubah menjadi sendu. Sukma, apa kabar? Maaf kalau Akang lama tidak datang, ucapnya sambil mengusap-ngusap gundukan tanah yang kini basah. Terlihat air mata mengalir di pipinya yang langsung cepat dihapus. Matanya kini menerawang, pikirannya jauh melayang. Begitu banyak yang berubah, telah banyak yang dia lalui, namun hidup baginya serasa terhenti sejak 30 tahun yang lalu. Terlintas kembali kenangannya bersama Sukma, masa-masa indah penuh warna yang berakhir hitam dan kelam.
Perasaannya miris saat mengenang dirinya yang kala itu sengaja cepat kembali dari kota karena punya firasat buruk. Namun dia langsung terkejut ketika mendapati rumah Sukma yang telah hangus terbakar, dan hatinya semakin pilu saat mengingat betapa dirinya serasa hampir gila ketika menemukan tubuh Sukma yang tergeletak tak bernyawa dan juga jasad ibunya yang hangus di antara reruntuhan rumah itu, lalu mengubur jenazah keduanya secara diam-diam di tempat ini. Dia yang waktu itu begitu murka tapi tak mampu melampiaskannya karena tahu kalau itu akan sia-sia. Namun dendamnya yang saat itu begitu membuncah membuat dirinya menempuh cara lain demi membalaskan sakit hatinya. Hingga kini, seolah masih terasa kedua tangannya yang mencekik kuat-kuat leher Pak Harun yang dia sergap diam-diam di jalan sepi, lalu membakar, kemudian menggantung tubuh manusia laknat itu di salah satu pohon besar. Terbayang pula wajah-wajah ketakutan dari setiap orang yang diam-diam dihabisi satu persatu, lalu semuanya dia kubur sembarang tempat di dalam hutan ini. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosaku. Begitu batinnya membohon. Sukma, Akang pamit dulu ya. Kamu yang tenang di alam sana. Lain kali Akang pasti datang berkunjung lagi, ucap lelaki itu sambil berdiri lalu pergi melangkah meninggalkan tempat itu. Kini dia telah berada di tepi hutan. Suasana semakin gelap menjelang maghrib. Dia pun mempercepat langkahnya. Namun dia jadi terkejut ketika tiba-tiba saja ada suara orang yang menyapa dirinya dari belakang. Pak Rohim, dari mana? Dia pun langsung menoleh, coba bersikap setenang mungkin lalu menjawab, "Oh, saya habis cari daun buat obat." "Oh gitu, ini Pak Rohim mau pulang? Ayo bareng, saya juga mau pulang," ucap orang itu lagi. Pak Rohim, sang kepala desa itu pun mengangguk. Lalu keduanya melangkah beriringan di bawah langit senja yang kian gelap. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Walensky. Saya suka banget nih kisah model begini dan plot twist ya ternyata ya. Asli keren-keren pakai banget. Bagaimana diawali dengan setting Suhanda mencari rumput, melihat gadis cantik si Sukma itu dibawa ke rumahnya. Dan setelah itu Suhanda baru tahu tuh kalau ternyata itu makhluk halus dan dia pingsan dan bahkan dia memuntahkan 2 bola mata tuh. Waduh, itu ngeri banget. Itu tadi kayaknya kue yang dia makan tuh ya. Dan dia ternyata dibantu oleh salah satu kepala desa di desa Cibatu ya teman-teman ya. Dan kepala desa itu bernama Pak Rohim. Dan ini nggak taunya Pak Rohim. Pak Rohim adalah pacar daripada Sukma di masa lalunya, yang mana pantes kok jenazah Sukma dan ibunya nggak ada dicari warga. Ternyata secara diam-diam Rohim datang dari perantauan lalu menguburkan jasad Sukma dan juga ibunya dengan layak tanpa sepengetahuan orang-orang atau warga desa dan di tengah hutan ya teman-teman ya. Jadi di sini dan ternyata kematian si kepala desa sebelumnya itu Pak Harun dan juga beberapa warga desa itu adalah aksi dari Rohim sebagai bentuk balas dendam. Keren pakai banget kisahnya. Benar-benar saya nggak nyangka loh, saya nggak menyangka kalau bakalan begitu. Saya pikir seperti pada umumnya ngelihat makhluk halus disesatkan segala macam sudah selesai, ternyata itu. Dan ya itulah teman-teman, di beberapa daerah ada cerita yang kadang-kadang dilebih-lebihkan atau justru dibelokkan dari faktanya ya, seperti yang Suhanda dengar itu kan di desanya, di tempat dia tinggal di Cikoneng, kalau di sana di dalam hutan itu ada arwah dukun teluh yang menuntut balas. Jadi seolah-olah kesalahan tuh ada di pihak Sukma dan ibunya, tapi ternyata tidak seperti itu. Bro, keren pakai banget kisahnya. Terima kasih buat Walensky atas kisahnya yang luar biasa dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe-nya, lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya.
Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin pernah dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas kirimnya, boleh dalam bentuk rekaman suara, boleh dalam bentuk tulisan, senyamannya teman-teman aja. Di akhir kata, saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.